Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jami'i ikhwani minal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati radhiyallahu anhum wa sallallahu qadara jalina wa syai'un isbana syai'in syai'in kubra wa jami'i ulati safirin jawal khusus ila mu'allifatil kitab Imam Al-Bukhari wa jami'i ahli al-muhaddisin radhiyallahu anhum wa bi'ilmihim wa nafa'ana bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mubarakan wa farada 'alaina as-siyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa imanan sabitan. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa afhamana fi fahmin nabiyil kiram. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para jamaah dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa melaksanakan yang insyaallah sampai maghrib nanti puasa pada bulan Ramadan, yang insyaallah penuh berkah. Dan kepada kesempatan sore hari ini pula kita akan melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, di mana pada sore hari ini sudah sampai pada hadis kedua dari bab Bad'il Wahyi, bab permulaan wahyu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Haris bin Hisham radhiyallahu an sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni faqad u'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bardi fayasfimu anhu wa inna jabinahu layatafassadu arqan. Al-hadis. Jadi hadis ini berbicara tentang bagaimana cara turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Yaitu Abdullah bin Yusuf. Qala, Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana Malikun an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi Abdullah bin Yusuf ini mendapatkan khabar dari Imam Malik. Imam Malik mendapatkan khabar dari Hisham bin Urwah
Dan Hisham bin Urwah ini mendapatkan kabar dari ayahnya, yaitu Urwah bin Zubair. Ayahnya ini Urwah bin Zubair mendapatkan kabar dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, annal Haris bin Hisham. Jadi Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dawuh bahwa bilih Al Haris bin Hisham radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi Al Haris bin Hisham ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana wahyu itu turun kepada beliau. Pertanyaan ini beliau ajukan ketika tidak lama selepas penaklukan kota Makkah, atau lebih dikenal dengan Fathu Makkah. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana sebenarnya wahyu itu turun kepada jenengan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab atau dawuh bersabda, ahyanan ya'tini misla salatil jaros. Terkadang wahyu itu turun kepadaku seperti bunyi lonceng yang gemerincing. Jadi bunyi lonceng yang gemerincing itu kayak, kalau para ulama-ulama kita mengatakan seperti lonceng gemerincingnya lonceng-lonceng kecil yang ditaruh atau yang dipakaikan di leher-leher hewan-hewan. Atau kalau kita mengenal, misalkan kita seringkali ada misalkan kucing, kita seringkali mengalungkan lonceng kepada hewan-hewan kita seperti itu. Itu bunyi yang dimaksud dengan sasalil jaros itu. Wa huwa asyaddu alayya. Dan bunyi lonceng ini termasuk wahyu yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayus samu anni waqad wa'aitu anhu ma qala. Nah, ketika bunyi lonceng ini sudah selesai, sudah berhenti, maka kata Rasulullah SAW, aku baru bisa memahaminya apa yang dikatakannya itu tersebut. Yang kedua adalah wahyanan. Terkadang pula wahyu itu turun kepadaku menyerupai seorang laki-laki. Jadi malaikat itu membo-membo dadi wong lanang sing ganteng. Fayukalimuni, maka laki-laki tersebut berbicara kepadaku. Fa'ima yaqul. Nah, ketika berbicara itu maka kemudian aku itu langsung paham apa yang dikatakannya. Qalat Aisyah, lalu Aisyah radhiyallahu anha ngendika, aku telah mendengar, aku telah melihat wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW pada suatu hari yang sangat dingin. Nah, karena wahyu turun yang sangat dingin, lalu kemudian apa? Sehingga dahinya Rasulullah SAW itu berkeringat, jadi kening dan dahinya itu berkeringat, sangat luar biasa. Padahal dalam keadaan yang sangat dingin sekali. Ini salah satu artinya. Para jamaah, hadis ini sebetulnya berbicara tentang wahyu yang menjadi titik tolak pemahaman kita, dasar-dasar pemahaman keislaman kita. Karena bila berbicara tentang wahyu ini berarti berbicara tentang akidah, berbicara tentang syariah, dan juga berbicara tentang akhlak yang sehari-hari kita praktekkan dan kita amalkan serta kita yakini. Nah, selain itu, ini hadis ini juga berbicara tentang kaifiatul wahyi. Bagaimana tata caranya wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Ini membahas tentang sifat
wahyu. Yang kedua adalah sifat penyampai wahyu, yaitu Jibril. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya adalah siapa pembawa hadis ini atau sanad hadis ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Yusuf. Ini jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Yusuf secara langsung, secara face to face, secara tatap muka. Siapa Abdullah bin Yusuf ini? Abdullah bin Yusuf termasuk orang yang berasal dari Damaskus atau Suriah, aslinya dari Damaskus, tapi kemudian lama bermukim di Mesir dan beliau tinggal di pinggiran pantai. Nah, Abdullah bin Yusuf ini termasuk salah seorang perawi yang meriwayatkan atau yang mengambil hadis dari Imam Malik. Jadi termasuk seorang perawi yang banyak mengambil hadis dari Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Dan Imam Al-Bukhari radhiyallahu an itu di dalam hadis Sahih Bukhari banyak meriwayatkan hadis ini dari beliau. Jadi Imam Bukhari itu banyak meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Yusuf. Terus yang kedua, itu perawi pertama. Yang kedua adalah perawi yang Imam Malik bin Anas. Jadi Imam Malik ini Shahibul Muwatta. Jadi pengarang kitab Al-Muwatta yang sangat masyhur. Kitab hadis-hadis, kompilasi hadis-hadis fikih yang sebelum Imam Al-Bukhari, sebelum kitab Sahih Bukhari muncul, Imam Muwatta ini, kitab Muwatta ini merupakan kitab yang ashahul kutub hadis. Sesokeh-sokehnya kitab-kitab hadis. Itu sebelum karya Sahih Al-Bukhari ini muncul. Bahkan di dalam silsilah perawi atau sanad Imam Al-Bukhari, Imam Muwatta ini memiliki ashahul asanid, sanad sing paling sahih, yaitu dari siapa? Yang pertama adalah dari Malik, Imam Malik maksudnya, kemudian dari An-Nafi, dari Imam Nafi, kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini termasuk salah seorang putra Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua umat muslim. Nah, ini termasuk ashahul masanid. Apabila di sanad ini tadi dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari Ibnu Umar, ditambahi dengan sanad Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i, maka ini sudah menjadi silsilatuz zahab. Jadi mata rantai sanad yang sifatnya ini luar biasa. Jadi silsilatuz zahab, sanad sing emas. Jadi apa sing paling tinggi. Nah niku. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika mengomentari sanad Imam Malik, beliau dawuh, "Idza ja'akal hadis an Malik fasyadda bi yadaik." Apabila datang kepadamu sebuah hadis dari Imam Malik, maka peganglah itu erat-erat. Fa'idha ja'al asar, apabila datang sebuah asar niku termasuk amalan-amalan dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Itu asar yang meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Famalik an-najmu, maka Imam Malik itu termasuk bintangnya. Nah, jadi pujian Imam Syafi'i terhadap Imam Malik terkait dengan kualitas sanad atau perawi sanad yang dibawa oleh Imam Malik. Yang ketiga adalah sanadnya Hisham bin Urwah bin Zubair. Ini termasuk salah seorang ulama dari generasi tabi'in yang dilahirkan pada tahun 61 Hijriah dan meninggal pada tahun 145 Hijriah di Baghdad. Dan menariknya Hisham bin Urwah ini telah memperistri Fatimah binti Al-Mungdir bin Zubair. Telah memperistri Fatimah binti Al-Mungdir bin Zubair. Fatimah putrinya Imam Al-Mungdir bin Zubair. Antara Sayyidah Fatimah dengan Imam Hisham bin Urwah ini terpaut umur 13 tahun. Jadi lebih tua Sayyidah Fatimah ketimbang Hisham bin Urwah. Dan menariknya pula, ternyata Imam Hisham bin Urwah itu mengambil riwayat hadis dari istrinya tersebut, dari Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah mendapatkan hadis itu dari neneknya, yang tidak lain adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Muslim, yang bernama Asma binti Abi Bakar. Jadi Hisham bin Urwah ini salah satu guru hadisnya adalah istrinya. Jadi seorang perempuan itu menjadi guru hadis. Ini tidak pernah jadi permasalahan. Bahkan banyak sekali di dalam kitab-kitab hadis para sahabiat, para sahabat perempuan Nabi itu juga menjadi seorang perawi hadis. Terus selanjutnya adalah yang keempat, guru Imam Al-Bukhari yang keempat dalam pengambilan hadis ini, yaitu Urwah bin Zubair bin Awam. Termasuk salah seorang fuqaha ketujuh, ulama fuqaha 7. Jadi begini, fikih-fikih yang ada di kita, imam-imam fikih, imam mazhab 4 itu sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya itu mazhab fikih itu tidak hanya 4, tapi banyak sekali selain mazhab 4 yang kita ketahui. Termasuk ini tadi Urwah bin Zubair bin Awam juga salah satu, termasuk salah seorang pendiri mazhab fikih. Seperti pula Sa'id bin Musayyab, Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dan lain sebagainya. Mengapa fikih-fikih atau mazhab-mazhab selain 4 mazhab itu tidak sampai sekarang, tidak eksistensinya tidak muncul atau tidak berlangsung lama hingga sampai saat ini? Karena memang pada waktu itu para ulama-ulama kita ini sepi dari para murid-muridnya, tidak memiliki murid yang mengkodifikasikan, yang menulis, mencatat pendapat-pendapat para imam-imam mereka. Bahkan sejatinya mazhab 4 yang kita ketahui, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal, pada dasarnya itu yang menuliskan kitab-kitab mereka itu adalah para murid-muridnya, bukan beliau sendiri. Jadi memang salah satu penyebaran mazhab fikih itu tergantung dengan para murid-muridnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari aspek sanad ada satu lagi yang tidak kalah penting, itu adalah sanad dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dari Aisyah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ummul mukminin. Ummul mukminin berarti apa? Berarti
ibunya orang-orang mukmin. Dikatakan Ummul Mukminin ini karena beliau itu termasuk salah seorang istri Rasulullah SAW yang setelah beliau meninggal, yang setelah Rasulullah SAW meninggal itu tidak boleh dinikahi. Jadi tidak boleh dimahramkan, tidak boleh disentuh. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tolhah bin Abdullah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau itu ingin memperistri Sayyidah Aisyah ini. Lalu kemudian itu tidak diperbolehkan karena yang namanya Ummul Mukminin itu adalah penghormatannya selama tidak boleh dinikahi selain Rasulullah SAW. Terus yang keenam, Al-Haris bin Hisham, salah orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana penundaan wahyu ini, saudaranya Abu Jahal, orang yang sangat getol memusuhi Rasulullah SAW, orang yang sangat getol memusuhi, mencaci maki, bahkan mensiksa Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang ada di Mekah pada waktu itu. Al-Haris bin Hisham itu masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah dan kemudian terbunuh pada peperangan Yarmuk pada tahun 15 Hijriyah. Jadi salah seorang masuk Islamnya pada Fathu Makkah, kemudian meninggal ketika terjadinya perang Yarmuk. Ini dari segi sanad. Sedangkan secara syarah hadisnya seperti apa? Yang dimaksud dengan wahyu yang pertama, wahyu itu secara bahasa itu adalah sebuah kabar atau informasi yang secara samar, disampaikan secara singkat dan samar dan sangat cepat. Itu adalah wahyu. Wahyu Rasulullah SAW yang diturunkan Allah SWT kepada malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW ada dua fenomena. Yang pertama adalah ada kalanya wahyu itu diturunkan melalui bunyi lonceng yang sangat luar biasa, bunyi lonceng yang gemerincing, dan ini situasinya sangat luar biasa. Dan bagi Rasulullah SAW ini sangat sulit dipahami. Karena apa? Ini bahasa isyarat yang tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak memiliki nubuwah atau kenabian. Jadi kita bayangkan malaikat yang secara zatnya itu berbeda dengan kita menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ini termasuk zatnya itu adalah manusiawi, manusia. Jadi harus ada yang namanya peleburan al-wujudiyah, peleburan eksistensi, peleburan rohaniat antara dua makhluk, antara malaikat dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dalam bentuk bunyi lonceng ini tadi, jadi Rasulullah SAW, rohani Rasulullah itu harus melebur dengan rohaniatnya malaikat. Makanya kemudian ini disebut dengan situasi yang sangat luar biasa, sangat berat bagi baginda Rasulullah SAW. Baru setelah itu, kemudian ketika proses pewahyuan yang jenis pertama ini selesai, maka baru kemudian Rasulullah SAW itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk gemerincingnya lonceng itu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah
Kadang pula wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW itu melalui malaikat yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Dan ini bentuk komunikasinya itu mudah. Ketika malaikat tadi itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW langsung bisa memahami tanpa harus melakukan peleburan rohaniat. Sama halnya ketika kita bicara dengan si fulan dengan si fulan, karena eksistensinya itu, bentuk wujudnya itu sama, sehingga tidak perlu memahami perkataannya itu secara rumit. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu jenis seperti ini, beliau itu sangat bahagia sekali, sangat senang sekali. Wahyu seperti ini seperti apa? Seperti hadis yang berbicara tentang mahwal Islam, apa itu Islam, mahwal iman, apa itu iman, dan mahwal ihsan, apa itu ihsan. Ini hadisnya sangat masyhur. Suatu ketika ada salah seorang, ketika Rasulullah SAW itu duduk-duduk dengan para sahabatnya, ditetangi oleh seorang laki-laki yang sangat tampan yang bertanya tentang apa, wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan Islam, apa itu yang disebut dengan iman, dan apapun yang disebut dengan ihsan. Ini salah satu contoh hadisnya yang banyak sekali dikutip di dalam kitab hadis-hadis, baik itu di dalam Arba'in Nawawi maupun di dalam kitab hadis Sahih Bukhari ini juga ada. Nah, ini dua peristiwa ini berbeda. Yang satu sangat sulit bagi Rasulullah SAW karena harus memahami simbol-simbol dan kode-kode. Yang satunya itu mudah dipahami. Nah, dari situasi yang pertama tadi, Sayyidah Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW itu ketika menerima wahyu. Bagaimana kondisinya beliau, padahal dalam situasi yang sangat dingin, pada musim dingin, beliau mendapatkan wahyu sehingga menyebabkan apa? Keringat beliau itu gemerodos. Dalam keadaan dingin, tapi beliau itu malah kemeringat. Jadi ini salah satu tanda kalau Rasulullah itu mendapatkan wahyu, salah satu cirinya. Dan ini tentunya bahwa dua jenis wahyu ini bukanlah hanya itu saja, tapi aghlabiahnya, mayoritas wahyu yang sampai yang turun kepada Rasulullah SAW, peristiwa fenomenanya seperti dua fenomena ini. Di sana ada juga jenis lain wahyu yang turun kepada beliau. Seperti apa? Seperti misalkan beliau itu ketika mimpi. Jadi mimpi Rasulullah SAW itu juga termasuk salah satu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Ru'yatul anbiya wahyun, bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Terus ada pula jenis wahyu seperti suara lebah. Banyak sekali. Ada juga seperti ilham. Juga banyak sekali seperti Allah itu mewahyukan kepada para binatang untuk melakukan ini itu termasuk jenis wahyu tapi yang berbangsa ilham. Nah, secara umum ada juga jenis wahyu yang lain yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat As-Saurah ayat 51 disebutkan, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Jadi manusia itu ketika berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kecuali dengan wahyu. Wahyu yang seperti apa? Wah illa wahyan au mi wara'i hijab, yaitu melalui wahyu yang terhalang oleh tabir, seperti wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah au yursila rasulan, atau dengan
mengutus seorang utusan seperti malaikat Jibril. Nah, ini salah satu tipologi wahyu yang lain. Hadis ini juga berbicara tentang bahwa proses terjadinya komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu secara langsung, tidak ada perantara sama sekali. Seperti halnya misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bagaimanakah kira-kira proses terjadinya komunikasi antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan idza aradallahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi. Jadi pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan sebuah wahyu kepada para malaikat untuk disampaikan kepada Rasul, para nabinya, maka para malaikat ini langsung pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu pingsan tersebut, kemudian malaikat yang pertama kali mendongakkan kepalanya yang sadar itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat pun ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pun juga pingsan, so'aikatan. Jadi bergemuruh, bergetar langit itu, sehingga menyebabkan para malaikat itu takut lalu kemudian pingsan. Hanya malaikat Jibril lah yang kuat, yang pertama kali sadar, sehingga kemudian malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat. Dan ketika malaikat Jibril itu melewati para malaikat, maka kemudian mereka itu bertanya, "Ya Jibril, wahai Jibril, apa yang dikatakan Tuhan kita kepadamu?" Lalu Jibril menjawab, "Yang dikatakan Tuhan Allah SWT kepadaku, sesungguhnya beliau itu adalah maha hak, maha benar apa yang beliau firmankan, dan beliau maha tinggi dan maha kuasa." Lalu setelah itu para malaikat menirukan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Ini hadis ini menunjukkan bahwa antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril tidak ada tanpa perantara. Kode atau bahasa yang digunakan itu adalah sama. Menurut para ulama, antara bahasa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Jibril itu ada yang mengatakan itu adalah satu kode, satu bahasa yang sama. Para jamaah, ini adalah salah satu bagaimana proses pewahyuan yang ada pada sejarah Islam kita yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi ada dua fenomena yang sangat penting tata cara wahyu itu sampai kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah seperti bunyinya lonceng yang gemerincing. Yang kedua adalah seperti menjelma seorang laki-laki yang sangat tampan. Ini dua fenomena wahyu yang sangat masyhur di kalangan umat Islam, meskipun tidak menafikan ada jenis-jenis wahyu yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, yang menjadi proses ajaran-ajaran Islam itu diturunkan atau disampaikan kepada para umatnya. Oleh sebab itu, ini adalah bentuk gambaran umum tentang wahyu, cara wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kira-kira wahyu Al-Quran itu turun kepada baginda Rasulullah SAW? Ini akan kita ulas untuk pertemuan ke depan. Untuk pertemuan hari ini mau maghrib, maka kami akhiri. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.